Halo rekan-rekan dan adik-adik semua, salam sehat dan bahagia. Saya berharap adik-adik selalu semangat untuk menyiapkan diri dalam mengikuti UTBK tahun ini. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cara mudah untuk mengerjakan soal-soal pengetahuan kuantitatif yang ada dalam ujian tulis berbasis komputer atau yang sering disingkat dengan UTBK. Bagi adik-adik yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau sering disingkat dengan LTMPT sebagai satu-satunya lembaga tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa UTBK tahun ini hanya berupa tes potensi skolastik atau sering disingkat dengan TPS yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang sangat penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Kemampuan ini meliputi 4 hal, yaitu yang pertama adalah kemampuan penalaran umum, yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman umum, yang ketiga adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis, serta yang keempat yang tidak kalah penting adalah kemampuan kuantitatif. Kali ini kita akan bahas tentang prediksi soal-soal pengetahuan kuantitatif. Kunci keberhasilan adik-adik dalam mengerjakan soal-soal ini sebetulnya hanya ada 2, yaitu yang pertama adalah tenang dan yang kedua adalah fokus. Itu saja. Tenang dalam artian jangan panik. Baca dan pahami setiap soal dengan seksama. Jadi tetap tenang, tidak usah panik dalam membaca dan memahami soal-soal yang ada di depan mata Anda. Kemudian fokus dalam artian konsentrasi pada persoalan yang ada di depan mata. Buang sementara jauh-jauh pikiran-pikiran selain dari soal-soal UTBK yang sedang Anda hadapi. Saya yakin adik-adik pasti bisa melakukannya. Mari kita ikuti dengan seksama video ini dari awal sampai dengan akhir bersama dengan cara mudah kita. Supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya, silahkan klik subscribe, aktifkan lonceng, klik like, dan share kepada siapa saja yang membutuhkannya. Saya tunggu komen Anda di kolom komentar. Halo adik-adik semua, semoga tetap semangat untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini. Kali ini kita akan membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif yang diprediksi akan keluar dalam UTBK. Semoga adik-adik semua bisa sukses dan tercapai apa yang dicita-citakan. Yang pertama, materi barisan deret angka dan huruf. Apabila adik-adik menemui soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Seperti misalnya 5/10 ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 15/10. Selanjutnya 17/10 ini berarti sama dengan 17/10. Selanjutnya 32/10 berarti 32/10. Berikutnya 3 itu sama dengan 3/10. Semuanya menjadi per 10. 32/10 berarti menjadi 32/10. Selanjutnya 62/10 berarti 62/10.
berikutnya lagi 45 per 10, berikutnya lagi 47 per 10. Nah, yang ditanyakan adalah setelah itu angka berapa. Coba kita perhatikan ini, penyebutnya sudah sama, yaitu 10 semua, sehingga yang perlu kita waspadai adalah angka-angka yang menjadi pembilangnya. Sekarang kita fokus kepada pembilangnya. 15, 17, 32, 30, 32, 62, 45, 47. Ini yang ditanyakan. Berikutnya kita perhatikan barisan deret angka ini. Ternyata apabila kita cermati, barisan deret angka ini memiliki pola tertentu. 15 menjadi 30, 30 ke 45 ini memiliki pola yang sama, yaitu ditambah 15. Berikutnya lagi 17 ke 32, ini berarti memiliki selisih 15. Ini sama juga 15. Nah, berikutnya angka ketiga 32, ini ke 62, selisihnya 30. Sehingga untuk dari 62 ke angka berikutnya yaitu selisih 30 juga, sehingga ketemulah angka di sini 92. Berikutnya lagi, angka berikutnya berarti memiliki pola yang sama, dari 45 ini ditambah 15 berarti 60. Sehingga jawabannya adalah 92 dan 60. Ingat, ini adalah 92 per 10 dan 60 per 10. Sehingga ini bisa disederhanakan menjadi 92 per 10 dan 6. Inilah jawabannya. Sehingga yang betul adalah D. Soal berikutnya masih materi barisan deret angka. Apabila kita menemui barisan deret seperti ini, 3, 7, 16, 35, 75 dan seterusnya, maka kita harus berusaha menemukan apa polanya, seperti apa polanya. Kalau kita perhatikan, angka kedua ini merupakan angka pertama dikalikan 2 dengan ditambah 1, sehingga angka keduanya 7. Kalau kita perhatikan angka ketiga ini didapat dari angka kedua dikalikan 2 ditambah dengan 2, sehingga ketemulah 16. Selanjutnya angka keempat. Angka keempat ini ternyata didapatkan dari angka ketiga, yaitu 16 dikalikan 2 ditambah 3 sama dengan 35. Selanjutnya angka kelima. Angka kelima juga sama, ternyata didapat dari angka sebelumnya, yaitu angka keempat 35 dikalikan 2 ditambah dengan 5, sehingga ketemulah 75. Nah, dari pola ini terdapat perkalian dengan 2 yang selalu berulang, yaitu angka sebelumnya dikalikan 2 kemudian ditambahkan dengan bilangan, adik-adik masih ingat bilangan Fibonacci, yaitu suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Misalnya 3 ini didapat dari 2
ditambah 1 dari 2 bilangan sebelumnya. Sama juga dengan 5 ini. 5 didapat dari 2 bilangan sebelumnya. Hasil penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Sehingga kita bisa memprediksikan berapa angka ke-6, sehingga kita bisa hitung. Sehingga 75 kali 2 ditambah, berarti di sini tambahnya dari hasil penjumlahan 2 angka sebelumnya ditambah 8, sehingga ketemulah 158. Jadi inilah angka berikutnya. Jadi jawabannya adalah C. Mudah bukan? Selanjutnya soal berikutnya materi aljabar. Jika 2A sama dengan 3B dan B sama dengan 8C, maka pernyataan berikut yang salah. Nah, jangan terjebak. Ini yang ditanyakan adalah yang salah. 2A sama dengan 3B, sehingga bisa didapatkan persamaan bahwa A sama dengan 3/2B. 3/2B, sehingga secara otomatis bisa diartikan bahwa A pasti lebih besar dari B karena persamaan ini, sehingga yang A adalah betul. Dari persamaan berikutnya, B sama dengan 8C, sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa B lebih besar dari C, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa A juga pasti lebih besar dari C, sehingga jawaban E sudah pasti betul. Kemudian kita perhatikan, kita substitusikan persamaan 2A sama dengan 3B ke dalam persamaan B sama dengan 8C, sehingga bisa kita dapatkan 2A sama dengan, apabila ini kita B-nya kita ganti dengan 8C, 3 kali 8C sama dengan 24C. 2A sama dengan 24C, sehingga A sama dengan 12C. Jawaban B adalah betul. Berikutnya kita buktikan ketidaksamaan yang ada di jawaban C. Apakah betul atau salah? Mari kita lihat. B plus C lebih besar dari A, sehingga B-nya coba kita ganti dengan 8C ditambah C lebih besar dari A-nya adalah 12C. 9C lebih besar dari 12C. Ini jelas salah, sehingga jawaban C adalah salah. Nah, ini sudah bisa kita pastikan bahwa jawaban soal nomor 3 ini adalah C. Soal berikutnya adalah materi aljabar atau pemahaman perpangkatan suku aljabar. Diketahui A per B ditambah B per A sama dengan 12. A per B dikurangi B per A sama dengan 7. Kemudian ditanyakan berapa A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 per AB kuadrat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita kalikan
A per B ditambah B per A, kita kurung, kita kalikan dengan A per B dikurangi B per A. Ini bisa kita jabarkan menjadi angka pertama kita kalikan dengan angka pertama, sehingga menjadi A kuadrat per B kuadrat. Terus berikutnya angka pertama dikalikan dengan angka kedua, sehingga ketemunya min AB per AB. Berikutnya angka kedua dikalikan dengan angka pertama, sehingga ketemu AB plus AB per AB. Berikutnya lagi angka kedua dikalikan dengan angka kedua, sehingga didapatkan B kuadrat per A kuadrat. Ini kan sama, sehingga bisa kita coret min sama plus, sehingga kita bisa hilangkan, sehingga persamaannya menjadi A kuadrat B kuadrat dikurangi B kuadrat per A kuadrat. Ini sama dengan 12 kali 7, karena ini sama dengan 12, yang ini sama dengan 7. Dari sini kita bisa kalikan, ini sama dengan 84 sama dengan, ini harus kita samakan dulu penyebutnya, sehingga harus dikalikan dengan 1, dalam hal ini berarti A kuadrat per A kuadrat dikurangi B kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan B kuadrat per B kuadrat, sehingga ini penyebutnya sudah sama, sehingga kita dapatkan persamaan A pangkat 4 dibagi dengan A kuadrat B kuadrat dikurangi dengan B pangkat 4 per A kuadrat B kuadrat. Nah, apabila ini penyebutnya sudah sama, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi A pangkat 4 min B pangkat 4 per A kuadrat B kuadrat. Ini sama dengan 84. Ini bisa kita sederhanakan lagi, A pangkat 4 min B pangkat 4 per AB kuadrat, sehingga persamaan ini sudah bisa menjawab dari soal yang ditanyakan, sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya, putuskan pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jawab A apabila pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, sedangkan pernyataan soal ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Jadi perintahnya adalah putuskan pernyataan pertama dan pernyataan kedua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jawab A apabila pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, sedangkan pernyataan 2 saja tidak cukup.
Jawab B, apabila pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, sedangkan pernyataan 1 saja tidak cukup. Jawab C, apabila 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jawab D, apabila pernyataan 1 saja atau pernyataan 2 saja sudah cukup. Jawab E, apabila pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup. Mari kita kupas soal nomor 5. Materi aljabar, materi satuan hitung. Pertanyaannya adalah berapa kilogram berat tangki kosong? Diketahui pernyataan nomor 1, berat tangki yang terisi penuh minyak adalah 60 kg. Dari pernyataan ini kita belum bisa mendapatkan informasi, kita belum bisa menjawab pertanyaan yang diinginkan, yaitu berapa berat tangki kosongnya. Berikutnya pernyataan yang kedua, berat tangki yang terisi setengah kapasitasnya adalah 36 kg. Dengan diketahui pernyataan nomor kedua ini, kita juga belum bisa menjawab pertanyaan yang diinginkan. Sekarang bagaimana jika kedua pernyataan tersebut digabungkan? Apakah kita bisa menjawab? Mari kita buktikan. Apabila kita misalkan simbolkan bahwa berat tangki kosong itu kita simbolkan dengan K kosong, sedangkan berat minyaknya adalah M minyak, sehingga bisa dituliskan dalam kalimat matematika sebagai berikut. Dari pernyataan pertama bisa kita tuliskan berat tangki kosong ditambah berat minyak sama dengan 60. Berat tangki kosong ditambah setengah dari berat minyak sama dengan 36. Dari kedua persamaan ini kita bisa sederhanakan. Kita bisa kurangi, ini menjadi setengah M, K dikurangi K kosong, M dikurangi setengah M sehingga menjadi setengah M sama dengan 60 dikurangi 36, 24, sehingga M kita bisa temukan 48, sehingga kita bisa masukkan ke persamaan ini. Misalnya K ditambah M, M nya kita ganti langsung 48 sama dengan 60, sehingga K sama dengan 12. Sehingga apabila dua pernyataan ini digabungkan, maka kita dapat menjawab pertanyaan yang diinginkan. Sehingga jawabannya adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja tidak cukup. Berarti jawabannya adalah C. Berikutnya masih tipe soal yang sama dengan soal sebelumnya. Kita perhatikan sebuah balok memiliki volume 1536. Berapakah panjang seluruh rusuknya? Kita gambarkan dulu balok supaya kita bisa membayangkan seperti apa sih balok. Nah, kita perhatikan bahwa rumus volume balok adalah P kali L kali T. Oke, jadi kita sudah diketahui bahwa volume, sehingga P kali L kali T sama dengan
1536. Berikutnya dari pernyataan pertama. Luas permukaan balok adalah 832. Ingat, rumus dari luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi sama dengan 832. Dari dua persamaan tersebut belum cukup untuk mendapatkan masing-masing nilai dari panjang, lebar, ataupun tinggi. Ini dari pernyataan yang pertama, sehingga belum cukup. Kita sekarang ke pernyataan yang kedua, bahwa perbandingan panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut adalah 4:3:2. Panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 4:3:2. Ingat bahwa angka dalam perbandingan merupakan perbandingan angka yang paling sederhana. Artinya ada bilangan pengali dari suatu perbandingan. Misalnya angka A, sehingga bisa dikatakan bahwa P-nya sama dengan 4A, kemudian L-nya sama dengan 3A, kemudian tingginya sama dengan 2A. Berikutnya kita masukkan di persamaan volume balok tersebut. P kali L kali T berarti 4A kali 3A kali 2A sama dengan 1536. Sehingga kita bisa mendapatkan 24A pangkat 3 itu sama dengan 1536. Sehingga kita bisa temukan bahwa A pangkat 3 itu sama dengan 1536 dibagi dengan 24, ini sama dengan 64. Sehingga kita bisa temukan bahwa A sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Kita dapatkan A-nya adalah 4. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui panjang, lebar, dan tingginya. Oleh karena itu kita juga bisa menentukan panjang dari rusuknya sesuai dengan pertanyaan dari soal tersebut. Tinggal kita jumlahkan. Sehingga hal ini kita bisa mengatakan bahwa pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya adalah masih tipe soal yang sama dengan yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah apakah P plus Q plus R lebih dari 15? Kita perhatikan pernyataan 1 adalah P plus Q sama dengan 14. Sehingga kita bisa
rubah persamaan ini menjadi P sama dengan 14 min Q. Dari pernyataan kedua juga Q plus R sama dengan 13. Ini bisa kita ubah persamaan ini menjadi R sama dengan 13 dikurangi Q. Sekarang kita lakukan substitusi persamaan yang pertama ini, persamaan kedua yang ini. Kita substitusi persamaan yang pertama ke apa yang ditanyakan. P plus Q plus R lebih dari 15. Kita substitusikan bahwa P nya sama dengan 14 min Q ditambah Q ditambah R lebih dari 15. Ini kita bisa coret karena plus sama min, sehingga menjadi 14 plus R lebih dari 15. Nah, dari hasil ini maka kita tidak bisa menentukan pernyataan tersebut benar atau salah karena masih mengandung variabel ini. Langkah berikutnya kita substitusikan persamaan nomor 2 dengan menggantikan R dengan 13 min Q. Kita jumlahkan P plus Q plus R nya sama dengan plus 13 min Q lebih dari 15. Dari sini ini kita bisa coret karena plus sama min, sehingga didapatkan persamaan P plus 13 lebih dari 15. Nah, ini juga belum bisa kita tentukan benar apa salah. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan karena masing-masing disubstitusikan masih tetap tidak bisa untuk menentukan apakah pertanyaan tersebut kita bisa jawab, sehingga kita bisa menjawabnya adalah E, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup. Ini soal berikutnya masih dengan aturan yang sama dengan soal sebelumnya. Sekarang materinya adalah bangun datar. Berapakah luas juring lingkaran? Kita gambarkan dulu supaya punya bayangan. Nah, ini adalah juring lingkaran. Yang ditanyakan berapa luas juring lingkaran. Apabila satu sudut pusat juring adalah 60, misalnya ini 60. Kita ingat lagi luas juring sama dengan sudut pusat dibagi 360 kali luas lingkaran, sehingga ini kita bisa dapatkan 60 per 360 L, atau kita bisa singkat juga menjadi 1 per 6 L. Sekarang kita perlu mengetahui rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran K sama dengan 2 kali P kali R. Diketahui bahwa keliling lingkaran adalah 154, sehingga kita bisa temukan R nya sama dengan 154 dibagi 2pi, sehingga ketemulah 24,5. Apabila kita ketahui atau kita dapatkan R atau jari-jari lingkaran, maka secara otomatis kita bisa menghitung luas lingkaran atau yang kita simbolkan dengan L.
yaitu pi r kuadrat. 3,14 kali r nya diketahui 24,5 kuadrat, sehingga kita dapatkan 1886,5. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya materi perbandingan. Kopi kualitas 1 dan 2 dicampur dengan perbandingan berat A dibanding B. Harga tiap kilogram dari kopi kualitas 1 adalah 32.000. 1 adalah 32.000, kita tulis. Berikutnya lagi kualitas kedua adalah 36.000. Suatu ketika harga kopi kualitas 1 naik 15%, sedangkan kopi kedua turun 10%. Jika diinginkan harga campuran dua jenis kopi tersebut tidak berubah, maka nilai perbandingan dari A dan B adalah berapa? Perbandingan kopi mula-mula adalah A dibanding B. Di 32A ditambah 36B. Tadi diketahui bahwa harga kopi kualitas 1 naik 15%. Kita bisa temukan bersamaan 115% kali 32 A ditambah 90% kali 36 B sama dengan 32 A ditambah 36 B. Kita kalikan sehingga ini menjadi 36,8 A ditambah ini kita kalikan jadi 32,4 B sama dengan 32 A ditambah 36 B. Kita kumpulkan jadi 1, A nya di ruas kiri, sehingga kita bisa tambahkan 36,8 dikurangi 32, sehingga sama dengan 4,8A sama dengan 30. Ini geser ke ruas kanan 3,6 B. Yang ditanyakan adalah perbandingan A per B, sehingga dari sini kita bisa hitung bahwa 3,6 per 4,8 ketemunya adalah 3 per 4 atau 3 banding 4, berarti jawabannya adalah A. Oke, berikutnya materi perbandingan. Jika 5 ekor kucing menangkap 5 ekor tikus dalam waktu 5 menit, maka berapa tikus yang dapat ditangkap oleh 20 kucing dalam waktu 1 jam? Kita umpamakan bahwa 1 kucing, saya simbolkan dengan K, itu menangkap 1 tikus, saya simbolkan dengan T per 5 menit, jadi setiap 5 menit. Atau dengan kata lain, dalam waktu 1 jam berarti bisa menghasilkan 12
tikus per jam. Sehingga apabila 20 kucing, apa yang terjadi? Yaitu 20 kali 12 tikus per jam. Sehingga bisa didapatkan 20K sama dengan 240 tikus. Kita dapatkan jawabannya D. Selanjutnya soal nomor berikutnya materi aritmatika sosial. Kita perhatikan dalam rangka menyambut Lebaran, sebuah swalayan menerapkan double diskon sehingga sebuah baju mengalami diskon berturut-turut 30% dan 40%. Pertanyaannya, berapa penurunan total harga baju tersebut? Jangan terkecoh, ini jangan langsung dijumlahkan 30 ditambah 10 jadi 40%, bukan. Mari kita cermati. Misalnya kita misalkan bahwa harga baju kita simbolkan dengan H, maka setelah didiskon 30%, maka harga baju tersebut menjadi 70% dari harga yang sebenarnya, sehingga menjadi 0,7 H, artinya 70% dari harga tersebut. Kemudian diketahui lagi bahwa setelah itu mendapat diskon lagi 10%, sehingga kita kalikan lagi 0,7 H ini kita kalikan lagi dengan 90%, atau bisa ditulis 0,7 H kali 0,9, sehingga didapatkan 0,63 H. Sehingga penurunan total harga baju tersebut adalah H dari harga utuh, harga 100% dikurangi 0,63 H, sehingga menjadi 0,37 H, atau bisa dibilang 37% dari harga yang sebenarnya. Sehingga jawaban yang betul adalah D. Soal berikutnya, pilihlah A jika X lebih besar dari Y, pilih B jika Y lebih besar dari X, pilih C jika X sama dengan Y, pilih D jika informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Perhatikan, X adalah besar sudut pelurus dari 120. Kita tuliskan X sama dengan sudut pelurus, berarti membentuk sudut 180 derajat dari 120 derajat, sehingga X sama dengan berapa? 60 derajat. Oke, berikutnya, pernyataan berikutnya, Y adalah besar salah satu sudut segitiga sama sisi. Nah, jadi tahu berapa sudut masing-masing dari segitiga sama sisi? 60 derajat. Sehingga bisa dikatakan bahwa X sama dengan Y. Jadi jawaban yang benar adalah E. X sama dengan Y. Soal berikutnya masih dengan tipe soal yang sama. Materi operasi hitung bilangan bulat. Perhatikan bahwa X sama dengan 200 ditambah 5 kali 40 dibagi 4.
perhatikan bahwa operasi perhitungan apabila campuran ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan, maka yang paling didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Setelah itu baru penjumlahan atau pengurangan. Apabila melihat persamaan ini, maka yang harus dikerjakan duluan adalah 5 kali 40, sehingga sama dengan 200 dibagi 4. Nah, setelah ini dulu yang dikerjakan. 200 ditambah 50, sehingga hasilnya 250 untuk X. Berikutnya Y. Kita perhatikan Y sama dengan 200 dibagi 5 ditambah 40 kali 4. Maka yang harus kita kerjakan duluan adalah depan 200 dibagi 5 sama dengan 40. Berikutnya adalah 40 kali 4, 160. Maka hasilnya sama dengan 400, sehingga X lebih besar dari Y, sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya masih dengan tipe soal yang sama. Kita coba hitung. X sama dengan 0,25 ditambah setengah ditambah 3/4 dikurangi 2/3. Maka kita jadikan pecahan yang sama atau sejajar. 0,25 sama dengan 1/4. Perhatikan ini tetap 3/4 2/3. Langkah berikutnya adalah kita samakan penyebutnya, sehingga kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita ubah penyebutnya menjadi 12, sama-sama 12, sehingga 1/4 itu sama dengan 3/12, setengah sama dengan 6/12, berikutnya 9/12, sehingga hasilnya 8/12, sehingga bisa jumlahkan 3 ditambah 6 ditambah 9 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 10/12. Oke, atau bisa disederhanakan menjadi 5/6. Oke, sudah ketemu. X-nya sekarang Y. Y sama dengan 1/5 dari 5, 1/5 dari 5, sehingga Y sama dengan berapa? 1. Sangat gampang. Nah, sekarang 1 sama 5/6, besaran mana? Jelas besaran 1, sehingga Y lebih besar dari X, sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya masih materi operasi hitung bilangan. Coba perhatikan, ini mirip dengan soal sebelumnya. X sama dengan setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16. Ini membentuk suatu deret. Operasi hitung bilangan ini tidak akan lebih dari 1.
Kemudian pernyataan berikutnya Y sama dengan 1, sehingga Y lebih besar dari X. Jawabannya B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui lagi X sama dengan 299 kali 301 dikurangi 300 kuadrat ditambah 1. Maka yang harus dikerjakan duluan adalah yang depan dulu. 299 dikalikan dengan 301 itu sama dengan 89,999 dikurangi 300 kuadrat sama dengan 90.000 ditambah 1, sehingga hasilnya sama dengan berapa? Dari 0. Berikutnya Y, 410 kuadrat dikurangi 409 kali 411. Maka yang harus dikerjakan duluan, 410 kuadrat sama dengan 168 100 dikurangi dengan 409 dikalikan 411 168,099, maka hasilnya sama dengan 1, sehingga Y lebih besar daripada X. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, hubungan antara dua pernyataan. Pernyataan pertama, taman kota rajin dibersihkan setiap hari. Pernyataan kedua, banyak orang suka berkunjung di taman kota. Sehingga dua pernyataan ini apabila kita rangkai adalah yang paling tepat adalah kemudian taman kota rajin dibersihkan setiap hari. Kata penghubung yang paling tepat apa? Oleh karena itu banyak orang suka berkunjung di taman kota. Sehingga kata penghubung yang paling tepat adalah oleh karena itu. Sehingga yang paling tepat adalah pernyataan 1 adalah penyebab, karena taman kota sering dibersihkan, itulah sebabnya maka banyak orang suka berkunjung di taman kota. Sehingga pernyataan kedua ini adalah akibat, sehingga yang paling tepat adalah jawaban A. Berikutnya soal nomor 18, masih dengan tipe soal yang sama, hubungan antar dua pernyataan. Kita perhatikan, dominasi kesebelasan yang kaya dalam kompetisi sebuah liga semakin tinggi. Itu pernyataan pertama. Sedangkan pernyataan kedua adalah kesebelasan yang dimiliki oleh orang kaya melakukan pembelian
pemain secara besar-besaran. Pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah penyebab, sedangkan pernyataan pertama adalah akibat. Dominasi kesebelasan yang kaya terjadi akibat kesebelasan yang dimiliki oleh orang kaya melakukan pembelian pemain yang besar-besaran, sehingga ini yang paling tepat adalah jawaban B. Berikutnya soal terkait logika analitis. Kita cermati kalimatnya. Di suatu taman hiburan, pengelola menetapkan bahwa satu tiket harus digunakan untuk memasuki 4 area permainan dengan ketentuan sebagai berikut. Area permainan yang dapat dipilih adalah biang lala, kita tulis biang lala, kemudian kereta gantung, berikutnya adalah komedi putar, berikutnya adalah mandi bola, balap mobil, berikutnya adalah rumah hantu, dan yang terakhir adalah istana boneka. Kita perhatikan ketentuan yang berikutnya bahwa mandi bola, komedi putar, dan biang lala. Mandi bola, komedi putar, dan biang lala tidak boleh diambil dalam satu tiket yang sama. Oke, saya kasih tanda centang. Ketentuan berikutnya bahwa rumah hantu dan istana boneka wajib diambil, tetapi tidak boleh tiket yang sama. Rumah hantu dan istana boneka, rumah hantu bisa kasih tanda kotak, rumah hantu dan istana boneka. Terus ketentuan berikutnya bahwa peserta yang masuk rumah hantu harus memilih mandi bola, rumah hantu. Apabila kita memilih rumah hantu, maka harus memilih juga mandi bola. Kita kasih tanda lingkaran ya. Oke. Peserta yang masuk balap mobil tidak boleh memilih istana boneka. Kita kasih titik 3. Yang sudah memilih balap mobil tidak boleh memilih istana boneka. Oke. Pertanyaannya, jika dalam satu tiket seorang pengunjung memilih balap mobil, area permainan lain yang dapat dimasuki adalah, coba perhatikan, yang dipilih adalah balap mobil. Jadi balap mobil ini harus ada. Tadi ada ketentuan peserta yang memilih balap mobil tidak boleh memilih istana boneka, sehingga istana boneka tidak boleh dipilih. Oke, ini ketentuan yang 5. Kemudian peserta yang masuk rumah hantu harus memilih mandi bola. Anggapnya kita milih rumah hantu, sama berarti harus memilih juga mandi bola. Ya, kita centang. Oke, ketentuan ini sudah terpenuhi. Rumah hantu dan istana boneka wajib diambil, tetapi tidak dalam tiket yang sama. Rumah
dan Istana Boneka wajib diambil, tapi tidak pada tiket yang sama. Rumah Hantu kan kita sudah ambil, sehingga Istana Boneka tidak boleh kita ambil. Oke, sudah terpenuhi. Kita memilih Rumah Hantu. Anggap aja kita sudah memilih Rumah Hantu. Kemudian berikutnya, Mandi Bola, Komedi Putar, dan Biang Lala tidak boleh diambil satu tiket yang sama. Mandi Bola, Komedi Putar. Nah, Mandi Bola kan kita sudah pilih, sehingga Komedi Putar dan Biang Lala tidak boleh lagi kita ambil, karena ada ketentuan tidak boleh dalam satu tiket yang sama, sehingga kemungkinan yang bisa kita ambil lagi adalah kereta gantung. Nah, inilah yang permainan lain yang dapat dimasuki. Jadi Rumah Hantu, Mandi Bola, kereta gantung. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal terakhir, nomor 20, logika analitis. Bahwa ada dua kelompok manusia di suatu pulau, yaitu manusia yang jujur, yang selalu berkata benar, dan manusia pembohong yang selalu berkata dusta. Jika Anda datang ke pulau tersebut dan bertemu dengan dua orang manusia, X dan Y, anggap aja itu X dan Y, yang berkata bahwa X mengatakan bahwa Y pembohong, sedangkan si Y ini sama juga bilangnya si X yang pembohong, maka jenis kesimpulan yang paling benar adalah, nah ini bisa kita cermati demikian. Jika X merupakan kelompok manusia jujur, maka perkataannya bahwa Y pembohong adalah benar, bahwa X adalah manusia yang jujur, sehingga betul adalah Y adalah pembohong. Dengan keadaan tersebut, Y merupakan manusia pembohong, maka akan bilang bahwa X adalah pembohong. Berarti satunya kan kita asumsikan Y ini yang pembohong. Jika X, sekarang kita balik. Jika X adalah pembohong, maka perkataan bahwa Y pembohong adalah dusta, sehingga katakan oleh X bahwa Y pembohong itu adalah dusta, sehingga dapat disimpulkan bahwa X dan Y berasal dari kelompok yang berbeda. Karena apa yang dikatakan semuanya bertolak belakang, sehingga pasti X dan Y ini adalah kelompok yang berbeda, sehingga jawabannya adalah B. Nah, demikian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk memacu adik-adik semua dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK tahun ini. Semangat terus untuk belajar, jangan pernah menyerah. Saya yakin adik-adik pasti mampu melewati UTBK ini dengan sukses. Selamat mencoba, terima kasih.